Oke, kembali lagi dengan saya. Oke. Enggak gitu sih. Nggak gitu. Gimana ya kita bikin? Nah, karena ini emang rekaman pertama. Kita sebelum kita rencananya apa dulu nih? Kita break dulu apa? Nah boleh itu ngobrolin boleh dulu. itu. Bener kan? Kita nge-break dulu apa yang kedepannya kita mau obrolin. Seputar apa? Terus obrolan nanti isinya berat, ringan, ngaco, tentang agama, negara atau apapun itu. Kita break sekarang. Oke. Karena jujur kita gak punya konsep. Jadi kita seadanya aja ya. Iya, seadanya aja. Karena Orang Padang. Orang Padang. seadanya aja lah. Orang Padang. Seadanya aja lah. Ambo ini tuh. Ambil dulu korek. Rencananya untuk 29,5 tahun ke depan. Jauh banget. Jangan jauh. Jangan kejauhan. Mau ngobrolin tentang apa dulu nih? Kira-kira konsep atau landasan dasar yang mau kita obrolin nanti ke depannya apa? Kayaknya ya, menurut gua kayaknya anak kos itu kan banyak. Ya kan? Yang ngekos tuh banyak. Kita juga ngekos. Kita juga ngekos nih. Kita juga ngekos nih. Termasuk di 650.000 hanya di sekel, Wak. Nah, jadi obrolan kita tuh pengennya ke anak-anak kos, ke Penderitaan anak kos, happy-nya anak kos happy-nya gimana. anak kos kayak gimana, terus pindah-pindah kos kayak gitu kan, seru kan. betul. Wah, gua di kos hari ini tuh anjir ada ininya, Nah, ada ada kalau enggak toiletnya yang begini jambannya nih. Oh, kejauhannya kayang, misalkan tiap pagi. Kan kayak gitu kan. Bener. Bisa. Terus lampunya warnanya merah. Anjir. Kan serem. Ternyata mau mati. Lampunya mau mati. Kan kayak gitu. Nah, jadi doang minggu banyak indikatornya banyak juga. Betul. Nomor pertama kita obrolan anak kos. Anak kos, obrolan anak kos. Yang pertama. Yang kedua, apanya nih? Setelah landasan dasarnya obrolan anak kos, yang kedua nanti melebarnya kemana? Mungkin bisa kayak kan anak kos sering gadang nih. Sering begadang. Ngopi, rokokan. Bisa menghayal. Menghayal, tiba-tiba ngobrolin agama, tiba-tiba ngobrolin negara, tiba-tiba ngobrolin tetangga, artis, terus kasus-kasus yang sedang terjadi seperti Ridwan Kamil yang sedang gitu. Pokoknya mah gitu. Nah, Semuanya mungkin bisa kita obrolkan. Gitu. Berarti di video pertama kita kan natural Tanpa jadi, tanpa konsep kita bikin konsep bukan tanpa konsep. kita malah bikin konsepan di video pertama. Betul. Jadi Mang, menurut lu obrolan anak kos kayaknya udah ada atau belum? Kayak orang belum riset sih karena kan kita belum ngobrol barusan. Berarti kita cari Referensi cuman kan ya. For your information ya, kita ngekos di Bandung. Tepatnya di DU, daerah Dago lah. Jadi ini apa yang kita rasakan selama pindah-pindah kosan di Bandung khususnya, dengan suasana Jawa Barat, suasana Bandung, Sunda seperti apa, problematikanya seperti apa mungkin gitu ya. Nah, Mungkin untuk orang-orang yang emang pernah ngekos di Bandung, khususnya di DU, daerah Unpad dan sekitarnya, mungkin akan banyak obrolan yang relate. Mungkin kedepannya kita bisa ngobrolin tempat nongkrong, tempat hangout, banyak tempat ya. ngebar, mabuk-mabuk, main biliar. Apalagi gak gaple, main apa tuh? Basket. Mancing anjing. Apapun itu bisa kita obrolkan. Kalau bisa kalian juga rekomendasi, obrolan kosan tuh gini, boleh kan? Nah, boleh. Ntar aja di polsek Di TPS terdekat. gitu. Nah, jadi sekarang kita buat nama channel apa ya? Nggak tahu deh. Nah, bentar. Gimana kalau kosasi tapi KOST Artinya kosasi. Apa ya? Asal ngomong, kos sana sini asik.
Kosasi Aneh juga sih. aneh juga sih ya, kayak orang Jepang. Tapi masuk sih. Masuk ya kosan. Kosasi. Kayaknya. Kembali lagi di Kosasi. Coba kita Tapi opening nulisnya KOST. kosian. Teng 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 teng. Selamat malam semuanya, kita kembali lagi di Kosasi. Masuk Bisa dulu. Berarti Deal. sekarang kita udah menentukan nama Anjing, channel. tiba-tiba banget. Bener, nggak apa-apa. Kita kan pengennya skincare. Hah? Skincare? Kan glowing. Aduh, growing, Growing. anjing. Growing, bukan glowing. Kita tidak disponsori oleh Sorry. produk. Udah. Apa sih namanya? Udah. Kita masuk dulu aja. Nah, berarti kita udah deal. Nama channel kita adalah Kosasi. Ngekos sana sini. Iya, oke. Nah, gitu. Jadi dulu udah ketemu. Sekarang kita pengen bahas yang paling enak apa dulu? Yang paling standar, perbedaan setiap kosan yang ada di Bandung. Nah, Mulai dari, kalau kata FYP sekarang tuh kesenjangan sosial. cakep, Mungkin kayak, emang ada kamu ngekos di mana? cakep, Kata ceweknya. cakep. Aku ngekos di DU. Oh, terus ada obrolan lagi berlanjut kayak, sekarang kamu lagi apa? Aku lagi mancing. Kenapa ngekos apa di kosan mancing? Iya, mancing sanyo. Anjir, kesenjangan sosial mulai dari kosan 300.000, 400, 500, 1 juta sampai 2 juta. Ya, itu tuh dari mulai kosan rakyat jelata Betul. sampai eksklusif. Anjing. Tapi Jen. Oh, kita belum perkenalan ya. Sorry. Astaga Tuhan, sorry Tuhan. Oke, perkenalkan nama saya Dio ya. Panggil saja saya Dio. Iyo boleh Iyo. Iyo boleh. Dan teman saya Zain Malik, Asik, biasa dipanggil Abidin, anjing. Anggur Bir. Tabuk berbit dingin. Akan di berdua. Susilo Bambang. Juga ya. Maaf ini bercanda. Nah, Jen Malik. Zain Malik. Anjot. Kirain kalau misalkan biasa dipanggil nengok. Biasa dipanggil. Biasa dipanggil. Nengok. Nengok. Woi, kemana lu? Nengok mana gitu kan. Oke, kita masuk lagi ke topik pembahasan tadi. Berarti Nah, Jen, kalau lo sendiri nih, di Bandung udah berapa lama, Jen? sekarang gua di Bandung tuh udah Tecu. Lama banget anjing. Lama banget. Tecu. Tecu. lagi ngitung, Mam. Oke. Lah, ya Allah. Oh, gini, 2 tahun. salah. Bisa. Berapa tahun anjing? 3 tahun. 3 tahun. Kalau gue sendiri di orang Bandung sih, orang gak bakal bilang gue ya. Kalau orang sendiri di asli orang emang di luar Bandung ya. Sebelah tenggara Bandung ada namanya Tasikmalaya. Orang di Bandung dari tahun 2016 ya. Berarti udah Main game. 9 tahun. 9 tahun. Oke, Jen. Lu asli dari Jakarta ya? Ah, asli Jakarta. Kalau orang dulu pertama ngekos di Bandung itu sama di sini daerah DU. Itu harga 450.000. Masih ingat 450.000. Gue yang di Batik Pekalongan belum ya? Batik Pekalongan harganya 8,5. 8 G mahal. Mahal kan? Aing di 2 bulan itu. Nah, 8,5. Gue dapetnya di situ. Kurang 450.000 di sini. Sebenarnya WC luar ya, kosan WC luar. Sebenarnya di kosan itu enak. Walaupun kosongan, cuman yang jadi masalah di daerah kota tuh di Bandung khususnya, kalau kosan yang nggak punya parkiran agak rawan. Kadang orang kan si motor tuh dipakai gembok dua sengaja biar aman. Suatu hari orang balik ke kosan, naik kan lantai 2, naik ganti baju tiduran bentar paling 15 menit setengah jam, pas orang turun ke bawah dari gembok 2 tinggal 1 yang tuh hilang cepat banget sumpah. Dan orang bersyukur pakai gembok banyak kayak gitu. Mungkin ya lu mah karena tidak ada proteksi tambahan mungkin ya motor. Nah ya orang suruh pakai proteksi tambahan. Itulah keluh kesah ngekos di kota. Kenapa kan? Karena kadang kita nggak tahu
si gang itu aman apa enggak, ada orang-orang yang aneh apa enggak. Iya, betul sih. Bangsat itu tuh Betul. kacau. Itu yang pertama. Yang kedua, orang pindah ngekos masih di DU lagi, Video ke dalam. Kamar motor aman, cuman kosan gak enak, Kenapa? sempit, walaupun ada 350.000 cok, Oh, murah ya? lantai 2, tapi kayak kosan tahun 90 tahun 80-an, Jauh banget. budak duduk. Jadi si lantai 2-nya tuh pakai kayunya tuh, Sama. ini kayunya bagus cu, Masih bagus ya? itu tuh kita gerak sendiri di bawah komplain. Kuncung nih berarti ya? Kenceng. Jadi kalau misalkan kita di lantai 2 nih, lantai bawah ada orang kayak sumpah dari atas tuh. Udah kayak band aja tuh. Iya, makanya Studio. makanya kita di atas tuh nggak bisa bebas, harus diem. Udah geduk dikit, kedengar ke bawah komplain ke atas. Itu kosan kedua. Kosan ketiga orang di Cikutra, itu agak enak, cuman mahal 650.000 berdua. Ush, Tapi termurah sih ya. Tapi enak, Bang. 650.000 enak. enak. Bapaknya baik. Baik. Tiba-tiba pagi-pagi suka ada nasi gorengan, ibu kosnya tuh. Wih, keren. Nah itu di tingkatan ibu dan bapak kos yang baik. Baik, bagus alhamdulillah. Kadang tiba-tiba kalau misalnya bapak kos atau ibu kosnya dapat rezeki beras lebih atau masak lebih, kasih makanan, kasih rencangnya, ya kita sebagai anak kos yang uangnya pas-pasan dikasih makanan. Terima kasih bapak kos. Ini lupa lagi namanya siapa lagi. Tapi intinya terima kasih. Pak Anas. Sudah menghidup. Apa? Pak Anas. Urbaningrum. Ya lupa lagi. Tapi dia baik banget. Itu di tingkatan bapak kos baik. Bahkan di depan kosannya tuh ada pohon alpukat. Tiap dia panen kita dapat. Dikasih. Ya kita nggak panen aja ngambil sendiri. Oh, sedih. Nggak apa-apa ya. Gitu. Itu yang nomor 10. Sekarang tuh orang ngekos di Cibiru, ujung. 310.000 kosannya ada 20 pintu, cuman 3 WC. Tapi 350.000 ya apa yang kita harapkan. Bener sih. Kan sesuai standar aja kan. Kita mah kaum terbawah. Terbawah. Yang Jadi penting kalau murah. misalkan yang gimana yang Cibiru, kalau misalkan pengen mandi, pengen mudul, Harus duluan, cok. di mana nih berak nih? Kalau misalkan udah ada orang di dalam berpegang teguh terhadap iman, biar gak keluar duluan. Malah kosannya cuma WC coba 3 yang 20 pintu kan banyak kan. Belum ada temen yang datang Belum ke WC lagi, kita mau berak susah. Aduh, sumpah. Cuman orang pernah bukan nemu ya. Ini di tingkatan anak-anak kos yang tajir. Orang nginep di tempat kosan teman orang. Harganya 1.200.000. 1.200.000 tuh WC udah dalam. Ada dapur bersama. Bisa masak Indomie tiap hari sampai usus buntu. Oke, kosan keren tapi usus buntu. Nah, itu kosannya paling enak. Lumayan enak. Kenapa? Akses 24 jam. Bebas. Campur. Es. Ya maksud campur campur sari. Nginep kasurnya dikasih, mari ada, tidur nyenyak, CCTV full, terus parkiran luas, penjaga ada, terus si WC-nya emang airnya bagus. Itu emang kalau orang ngekos di situ bisa, tapi gak makan. Balik lagi, Indomie tiap hari. Khusus 1.200.000. Bahkan ada tingkatan yang orang tahu, anak-anak kosan yang tinggalnya di apartemen kos 1.500.000. Anjing. Tinggal di apartemen, parkiran per bulan 300.000. Waduh, itu udah bukan buat golongan kami, yo. Ya. Apart kos. Bahkan sampai ada yang orang tahu daerah sini pun kosan eksklusif harga 2 juta. Wah, di mana tuh? Di belakang. Yang bagus-bagus tuh, yang ada working space-nya, ada kafe depan kos, cok. Enak banget ya. Enak banget. Nanti ya kalau udah ada duit mah ya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semoga lah dengan adanya obrolan kos ini, siapa tahu ada yang mau di-end. Nah, kosannya boleh kita dipromosikan di sini. Oke. Gitu. Nah itu kosan udah level dewa itu 2 juta tuh. 2 juta mah ya.
Hotel Nah, aja kalau yang 1.200.000 kita ngekos di situ Indomie tiap hari, kalau di yang 2 juta per bulan ya kita promah tiap hari sampai dapat mah akut anjir. Itu yang menurut orang 2,5 juta tuh udah maksimal banget sih. bener. Cuma menurut orang udah maksimal banget di 2,5 juta tuh. Kayak mending nyicil rumah kan sih. Bener Gitu. bener. Nah kalau lu pernah nggak sih nemuin, kalau Mari pernah nggak sih nemuin kosan yang enak atau tinggal di kosan yang enak? Yang mahal lah. Ya, untuk saat ini sih belum ya, gua belum, karena Masih kaum menengah ke bawah ya. masih kadang aja makan susah, ya kan? Kadang aja makan susah, kadang juga sehari nggak makan, ya udah. Jadi ya kita cari yang seadanya aja, sekantongnya kita masuk aja kan. Nah, gua dapet di kosan yang ini nih, yang sekarang kita lagi ngobrolin tuh. Ini gua termasuk gua bilang bagus lumayan. Walaupun ya geduk tapi nggak terlalu kenceng gitu. Kayak di Parahan dia kan yang di Kosan lantai kayu ini. lantai kayu. Nah, di sini tuh vibes-nya kayak villa penginapan, Anjir. ya. Iya, Lihat bener. dah, pas masuk, gua kan di atas nih. Pas masuk tuh kayak, ini bukan kosan, kayak villa penginapan gitu. Selamat datang di kosan Waji. Asik. Nah, cuman minusnya adalah gangnya sempit. Gangnya sempit. Nah, gua kan kalau nyari kos ini sebenarnya gua kalau ya benar-benar nah jadi begitu. Gua kalau nyari kos yang gua utamain itu pertama, ingat, gua kamar mandinya. Kalau kamar mandinya kotor, gua paling nggak mau anjing. Harus nyaman. Harus nyaman gua kamar mandinya tuh biar gua bisa Santuy lah. Nyuci. Nggak bisa nyuci nyaman. ya bener kan, nyuci mandi kan baru nyuci baju apa. Nah kan ini termasuk kosan campur, ada juga yang kamar mandi dalam. Nah gua dapetnya yang kamar mandinya di dalam, tidur apa di luar. Enggak, maksudnya balik gua kamar dalam, Tidurnya di kamar mandi gitu. gitu. Jam berapa sih? Berarti kalau misalkan buat di akhir-akhir nih, kita ada berapa poin nih? Berarti buat kosan di khususnya Kota Bandung. Iya. Ada berapa Ada berapa rangkuman nih? Yang pertama tadi kosan murah. Kosan murah. Berarti dari range harga berapa? 300.000 sampai 650 lah ya. 6,5. 6,5. Itu kosan murah. Iya. Kosan murah dari 300.000 sampai 650. 6,5. Kosan nomor 2 kosan menengah. Menengah. Berarti dari range 650 sampai 1.200.000-an. 200. Berarti itu belum masuk kos inklusif ya? Belum. Masih. Yang terakhir nih, yang tengah-tengah nih, yang terakhir nih, kosan tingkat dewa. Benar. Kosan eksklusif, kamar mandi, ada kafenya, ada apa lagi? WC umum. Anjir, pom bensin. Ya ada loh bener. Kosan bikin pom bensin loh, enak banget itu. Kalau pom bensin, lapangan futsal, Anjir. renang, kulkas, pintu, Alfamart, Indomaret, Starbucks. Asli. Itu mulai dari harga 1.200.000-an sampai 2 juta dan lebihnya. Dengan kenyamanan yang diberi, mungkin kalau yang kosan-kosan yang ada brandnya tuh The Cove namanya, Cove kalau nggak salah pernah dengar. Itu bisa masuk motor, mobil juga ada parkirannya. Pokoknya aman ya. Kalau di sini bisa parkir mobil. Bisa, tapi mobil-mobilan. Berarti dari segi keamanan emang udah bagus ya kalau Bisa. kosan eksklusif itu. Intinya mungkin di Bandung ada 3 itu kosan menengah, di bawah, bukan di bawah apa ya? Gembel, menengah dan atas. Gembel, menengah dan atas. Ya mungkin sekian dari kita. Walaupun emang obrolan yang gak jelas ya ini ya, yang bisa kita simpulkan. Kalau misalkan kalian mau merantau ke Bandung, Iya. kalian misalkan pengen ngekos dengan budgeting yang murah, Bisa nih kita hubungin di bawah ini. ini. Terus kita bisa bantu buat cari kosan. Iya. Kita bahkan
entah daerah Dago, DU, Buah Batu, di Pati Ukur, terus Ciputra, Bojong Soang, kebanyakan ke sih. Intinya di Bandung aja, nanti bisa kita bantu. Iya. Pokoknya nanti cek aja di dua. Nah, ditambah kalau misalkan kalian menurut orang sendiri kalau misalkan mau cari kosan, yang paling mudah bisa di Facebook. Bisa di Facebook. Banyaklah kayak forum-forum kos murah Bandung, kos dan kontrakan Bandung, terus di marketplace ada. Pokoknya kata kuncinya kos Bandung di Facebook banyak, atau di Google langsung bisa dicek aja. Tapi gini man, jangan dulu ke Google karena pernah ada kejadian ini kan. Ini dulu ya, gua klarifikasi karena di Google tuh nggak selalu benar ya. Nggak tepat ya. Nggak tepat ya, maksudnya pernah ya teman gua ya, itu tuh pengen ngekos, dia tuh main bayar aja. Transfer aja. Ternyata pas di transfer nomornya di blok. Penipuan. Jadi buat kaum rantau kos sih ya, ingat ada baiknya, apalagi kalau kalian orang luar kota, cari kosan misalkan di luar kota nih, khususnya di Bandung, udah cari di marketplace atau di Facebook atau di sosial media dan lain, cek dulu. Kalau bisa tuh, kalau emang ada kenalan di Bandung, hubungin dulu. Jangan sampai nggak ketipu. Jangan sampai kayak gitu. Niatnya kita mau cari kosan, udah mencari kita yang murah, udah dapat 100.000, di blok. Ternyata kosannya nggak ada. Jangan terlalu percaya juga walaupun itu di Google ya, itu aduh kasihan juga. Bahaya. Udah malah transfer langsung 1 juta. Aduh ya Tuhan, 1 juta. Sayang banget. Bisa buat Indomie 4 bulan itu. Jangan 4 bulan. Nasi padang. Anjir. Ya udah. Jadi konklusi dari kita untuk kaum kotsasi, sebelum mencari kos, cross check dulu. Nah, kita sebenarnya closingnya gimana ya kita? Kita kan ini episode pertama nih. Closingnya biar enak tuh. Kosasi? Ini jangan. Kosasi. Iya. Kayak tuh. Anjir. Iya. Apa ya? Kosasi. Di sini ada kos, di sana ada kos. Ya mantap. Gitu kan? Boleh. Berarti gini. Di sana ada kos, di sini ada kos, di tengah-tengah ada Pulau Jawa. Enggak gitu deh. Apa ya? Gimana ya? Buat closing. Kalau misalkan emang kita belum nemu closing kan, siapa tahu ada yang mau komen di bawah, bisa sarankan lah. Sementara kos sih di sini kos, di sana kos. Bye bye.